Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi di video learning kali ini. Dan untuk kali ini video learningnya adalah tentang mata kuliah teknik formulasi dan produksi biofarming, di mana kita akan fokus membahas formulasi terutama untuk pestisida berbahan dasar mikroba. Bagian satu ini akan fokus menjelaskan tentang strategi yang perlu kita lakukan ketika kita sedang merancang sebuah pestisida mikroba dan bagaimana caranya pestisida tersebut bisa kita optimalkan aktivitas pestisidanya sebelum kita lakukan formulasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita refresh sedikit yuk. Berkenaan dengan apa yang disebut dengan biopestisida ya, yang nanti di dalamnya termasuk ke dalamnya adalah pestisida mikroba. Menurut USDA atau Kementerian Pertanian Amerika Serikat, biopestisida itu diartikan sebagai jenis pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami. Nah, sedikit berbeda dengan Uni Eropa. Kalau Uni Eropa mendefinisikan biopestisida itu menggunakan bahan mikroba dan juga bahan alam. Jadi bisa dalam bentuk penggunaan mikroba utuh ataupun menggunakan bahan alam seperti dari ekstrak tanaman dan lain-lain. Berkenaan dengan klasifikasinya, kita tahu ada 3 jenis klasifikasi dari biopestisida. Pertama itu yang mungkin lebih erat kaitannya dengan pestisida nabati, yaitu biochemical pesticide, di mana biasanya pestisida ini bahan aktifnya berasal dari senyawa. Nah, jadi kalau kita mungkin lebih familiar dengan istilah pestisida nabati. Kemudian ada microbial pesticide. Pestisida yang simpelnya menggunakan mikroba hidup ya. Jadi seperti misalnya Beveria bassiana, Trichoderma. Nah, itu adalah salah satu contoh dari microbial pesticide. Dan yang terakhir ini juga masuk ternyata ke dalam klasifikasi dari biopestisida, yaitu plant incorporated protectant. Pestisida jenis ini sebenarnya lebih kepada pestisida yang senyawa atau bahan aktifnya itu disisipkan langsung ke tanaman target ya. Jadi tanaman hasil modifikasi genetik di mana tanaman tersebut disisipi gen khusus yang memiliki atau berfungsi untuk menghasilkan aktivitas pestisida. Selanjutnya, hal yang menarik untuk kita ketahui dan pahami juga adalah bagaimana perjalanan sebuah produk pestisida mikroba dari lab sampai kemudian bisa digunakan oleh para petani. Jika dilihat tahapannya memang sangat panjang ya, jadi ada lapisan tahapan yang memang harus dilewati mulai dari aktivitas di lab ya, seperti koleksi, isolasi, pemurnian, uji aktivitas ya. Jadi ketika kita akan melakukan yang namanya formulasi atau kita sudah berpikir untuk mengkomersilkan produk ini, maka kita harus melakukan rangkaian uji aktivitas untuk memastikan apakah isolat yang digunakan memang bisa menghasilkan aktivitas pestisida, karena ini kita sedang bicara tentang pestisida. Nah, pengujian aktivitas ini juga di awal itu dilakukan di 2 kondisi terkontrol, yakni in vitro, yakni di lab, atau in planta, yakni di greenhouse biasanya. Setelah melewati uji ini, biasanya nanti akan lanjut pada tahapan optimasi dan juga formulasi. Nah, setelah mikrobanya kita lakukan formulasi, maka kemudian akan ada pengujian aktivitas lanjutan untuk memastikan apakah formulasi tersebut memang bisa mendorong aktivitas pestisida yang lebih baik dari si mikroba. Nah, uji aktivitasnya juga berlapis lagi ya, mulai dari in vitro, kemudian di greenhouse atau in planta, sampai kemudian di uji lapang. Nah,
Setelah uji lapang, memang tahapannya lebih banyak di tahapan registrasi dan legislasi, yaitu perizinan. Dan karena ini adalah produk pestisida dengan bahan mikroba hidup, memang proses perizinannya relatif membutuhkan waktu, ya, karena memang harus menguji yang namanya biosafety dan juga AMDAL, analisis masalah dan dampak lingkungan. Setelah mendapatkan registrasi produk, maka baru kemudian produk ini bisa dikomersilkan secara resmi di pasar. Kita akan masuk ke bahasan inti kita di video learning kali ini. Kita akan membahas mengapa kemudian kita perlu melakukan optimasi aktivitas pestisida sebelum kita kemudian merancang produk tersebut dalam bentuk formulasi. Nah, kalau kita lihat, mikroba seperti halnya kita manusia punya kecenderungan untuk menghasilkan efektivitas yang bervariasi. Karena apa? Karena kita adalah makhluk hidup yang umumnya sangat terpengaruh kepada kondisi lingkungan tempat tumbuhnya atau lingkungan sekitarnya. Nah, mikroba juga sama yang bisa memiliki aktivitas yang bervariasi, dalam konteks ini adalah aktivitas antagonis atau pestisidanya, tergantung kondisi lingkungannya. PR-nya adalah ketika kita bekerja dengan mikroba, mikroba tidak bisa menginfokan kepada kita apa yang menjadi kesukaannya atau kondisi seperti apa yang dia kehendaki. Sehingga memang kita harus mempelajari dan mencari tahu, mengeksplor variasi kondisi lingkungan untuk menemukan kondisi lingkungan mana yang cocok dan bisa membantu mengaktifkan aktivitas pestisida dari mikroba yang sedang kita kembangkan. Mari kita lihat sejumlah contoh studi. Ya, jadi ASI di tahun 2022 itu pernah melakukan uji antagonis in vitro, jadi di lab, di mana di sini menguji konsorsia Trichoderma asperellum dan Bacillus cereus dengan tujuan untuk menekan patogen Fusarium. Nah, di sini terlihat nih bahwa konsorsia Trichoderma dan Bacillus ini ternyata mampu menghasilkan aktivitas sampai 61,4%. Begitu studinya dilanjutkan, nah analisisnya dilanjutkan ke level atau skala implanta atau di greenhouse, ternyata konsorsia ini menghasilkan keparahan penyakit sekitar 58% pada bawang merah ya ketika diaplikasikan sebelum tanam dan 55% ketika diaplikasikan di awal fase vegetatif tanaman bawang merah. Nah, di sini terlihat bahwa konsorsia yang sama bisa menghasilkan aktivitas yang berbeda ketika berada pada situasi yang berbeda juga. Ketika masih di lab, diuji tanpa tanaman, ternyata efektivitasnya bisa mencapai 61,4%. Namun ternyata ketika kita menggunakan konsorsia tersebut pada kondisi greenhouse, sudah ada tanaman bawang merahnya, sudah ada tanah dan lain-lain, ternyata aktivitas pestisidanya tidak mencapai angka 61,4%. Bahkan 58% ini hitungannya masih tergolong keparahan penyakit yang cukup tinggi. Untuk lebih rinci lagi, mari kita cari tahu apa sebenarnya yang menjadi faktor pembatas aktivitas pestisida pada mikroba. Yang pertama, status hara di lokasi aplikasi. Nah, ternyata sama seperti kita manusia yang kadang kalau sedang lapar itu kurang oke performance-nya, mikroba juga sama. Aktivitas mikroba ketika kita gunakan sebagai satu produk pestisida mikroba, ternyata efektivitasnya juga akan tergantung pada kualitas kesuburan di tempat dia diaplikasikan. Artinya, kondisi hara pada tanah itu juga berpengaruh terhadap kemampuan pestisida mikroba kita bekerja. Karena itu, satu studi mencoba melakukan yang namanya pengayaan nutrisi. Nah, di sini untuk melihat bagaimana mikroba yang sedang dikembangkan itu
merespon keberadaan sumber-sumber makanan, misalnya sumber karbon atau sumber nitrogen. Dalam konteks ini ternyata diketahui bahwa Trichoderma itu aktivitas antagonisnya justru meningkat dengan adanya penambahan di mannitol. Nah, ini nanti akan menjadi referensi ketika kita akan melakukan formulasi, karena artinya untuk mempertahankan atau mendorong aktivitas pestisidanya, Trichoderma perlu mendapat support dalam bentuk keberadaan senyawa mannitol. Kemudian suhu dan kelembaban lahan, ya. Karena ini mikroba, tentu mereka sangat menyenangi kondisi yang lembab, suhu yang tidak terlalu tinggi. Nah, dari satu studi juga melakukan modifikasi fisiologis ya untuk memastikan bahwa mikroba yang sedang dikembangkan mampu untuk bisa digunakan dalam berbagai variasi lingkungan yang ada ya. Misalnya kondisi salinitas itu biasanya terkait dengan kondisi kelembaban tanah yang minim. Nah, di sini ternyata ada satu mikroba bernama Serratia marcescens yang justru efek biokontrolnya malah jauh lebih bagus ketika kelembabannya malah justru rendah. Nah, kelembaban lahan karena akibat kondisi salinitas tinggi. Dan yang terakhir, faktor pembatas yang biasanya menjadi penghalang aktivitas mikroba adalah keberadaan mikrobiota indigenous. Nah, jadi karena pestisida mikroba umumnya diberikan pada tanah, ya, mungkin beberapa diberikan pada daun ya, diaplikasikan lewat daun, tapi keberadaan mikroba di satu habitat itu akan berpengaruh juga kepada mikroba lain yang dimasukkan atau diintroduksikan secara eksogen. Ya, jadi ketika kita memberikan Trichoderma misalnya di satu lahan, maka mikrobiota atau mikroba di lahan tersebut akan merespon keberadaan dari si Trichoderma yang baru ditambahkan, dan itu tentu saja mempengaruhi efektivitas si Trichoderma tergantung dari respon yang terjadi. Karena itu, biasanya untuk mengakali hal ini, ada beberapa peneliti yang menggunakan pendekatan konsorsia. Jadi tidak mengintroduksikan mikroba dalam bentuk single isolate. Jadi bukan hanya satu, tapi dikasih dalam bentuk grup atau tim. Atau kalau di istilah terms yang biasa digunakan adalah konsorsia. Gabungan antara beberapa mikroba yang memang bisa saling bersinergi. Tujuannya apa? Ketika nanti diaplikasikan, maka akan lebih mudah untuk bisa mingle atau bersinergi dengan mikrobiota indigenous yang ada di tempat atau di lokasi aplikasinya. Itu tadi penjelasan mengenai bagaimana kita bisa melakukan optimasi pada aktivitas pestisidal dari produk pestisida berbahan mikroba. Pastikan adik-adik lanjut ke video learning part 2 karena kita akan menjelaskan tentang pentingnya formulasi dan berbagai jenis formulasi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan satu produk pestisida berbahan mikroba yang efektif dan juga akurat. Terima kasih sudah mendengarkan video learning kali ini. Semoga informasinya mudah dipahami dan ditangkap oleh adik-adik semuanya. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.